Bayangkan selama ini kita mengira Imu adalah puncak dari semua kejahatan di dunia One Piece. Sosok yang duduk di Empty Throne, sosok yang mengendalikan Gorosei, sosok yang bisa menghapus sebuah kerajaan hanya dengan satu perintah. Tapi setelah One Piece chapter 1181, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih mengerikan. Bagaimana kalau Imu bukan sekadar villain utama? Bagaimana kalau Imu sendiri hanyalah wadah dari sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya? Karena di chapter ini, kita bukan cuma melihat Imu bertarung. Kita melihat cara kerja kekuatannya. Kita melihat bagaimana dia memandang manusia. Kita melihat hubungan masa lalunya dengan Joy Boy. Dan yang paling mengejutkan, Oda seakan kembali memberi petunjuk bahwa Imu mungkin punya hubungan dengan salah satu karakter paling misterius di One Piece, Dracula Mihawk. Jadi, di video ini, kita akan bahas 3 hal besar. Pertama, kekuatan asli Imu yang disebut Omen atau Maki. Kedua, alasan kenapa Loki bisa menjadi kunci untuk memahami masa lalu Joy Boy dan Imu. Dan ketiga, kemungkinan bahwa Mihawk bukan sekadar pendekar pedang terkuat, tetapi bagian dari garis darah yang jauh lebih penting dari yang kita kira. Sebelum lanjut, seperti biasa, kalau kalian suka pembahasan teori One Piece seperti ini, subscribe dulu channel ini. Karena setelah chapter 1181, arah cerita One Piece benar-benar mulai masuk ke wilayah paling gelap dalam sejarah dunia. Di One Piece chapter 1181, kita melihat Loki akhirnya berhadapan langsung dengan Imu. Dan yang harus digarisbawahi sejak awal adalah ini. Loki bukan karakter lemah. Dia adalah Pangeran Elbaf. Dia membawa darah raksasa. Dia punya kekuatan yang bahkan sejak awal sudah dibangun sebagai ancaman besar. Dia juga punya dendam pribadi yang sangat kuat, terutama karena tragedi yang menimpa ayahnya, Raja Harald. Selama ini, Loki hidup dengan beban yang sangat berat. Dia dianggap sebagai sosok yang berbahaya. Dia membawa luka lama dari masa lalu Elbaf. Dan ketika dia akhirnya berhadapan dengan Imu, pertarungan itu bukan sekadar adu kekuatan. Ini adalah pertarungan antara seorang anak yang ingin memahami kematian ayahnya melawan sosok yang memandang manusia hanya sebagai alat. Yang membuat adegan ini semakin gila adalah cara Imu merespons kemarahan Loki. Imu tidak menunjukkan rasa bersalah, tidak menunjukkan simpati, bahkan tidak benar-benar menghargai nyawa Raja Harald sebagai manusia. Bagi Imu, Harald bukan ayah seseorang, bukan raja, bukan manusia yang punya kehendak. Dia hanyalah pion. Dan disinilah kita mulai melihat cara berpikir Imu yang sebenarnya. Imu tidak melihat dunia sebagai tempat di mana manusia bebas menentukan nasib. Imu melihat dunia seperti papan catur. Semua orang adalah bidak. Semua kerajaan adalah alat. Semua kekuatan harus tunduk. Jadi ketika Loki menyerang dengan seluruh amarahnya, kita sebagai pembaca berharap serangan itu setidaknya bisa membuat Imu terdesak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Imu menahan serangan Loki dengan kekuatan gelap yang sangat aneh. Bukan sekadar haki, bukan sekadar buah iblis biasa. Kekuatan itu terasa seperti sesuatu yang hidup, sesuatu yang bisa berubah bentuk, sesuatu yang bisa menjadi perisai, senjata, bahkan simbol dominasi. Dan dari sinilah kita masuk ke inti kekuatan Imu. Salah satu bagian paling menarik dari chapter 1181 adalah kemunculan kekuatan yang disebut Omen atau Maki. Kalau haki selama ini dipahami sebagai manifestasi kehendak, maka Omen terasa seperti kebalikannya. Haki lahir dari kemauan seseorang, dari tekad, dari semangat untuk bertahan, menyerang, atau menaklukkan. Tapi Omen milik Imu terasa berbeda. Omen bukan sekedar kehendak. Omen terasa seperti kehendak yang sudah membusuk. Kehendak yang berubah menjadi dominasi. Kekuatan yang bukan digunakan untuk melindungi kebebasan, tetapi untuk merampas kebebasan orang lain. Dan ini sangat cocok dengan filosofi Imu. Karena Imu tidak percaya pada kebebasan. Imu percaya pada kendali. Imu percaya bahwa dunia hanya bisa damai jika semua orang tunduk di bawah satu kekuasaan. Ini sangat berlawanan dengan Luffy. Luffy tidak ingin menjadi raja untuk menguasai semua orang. Luffy ingin menjadi raja bajak laut
karena menurutnya, orang paling bebas di lautan adalah Raja Bajak Laut. Disinilah konflik besar One Piece mulai terlihat semakin jelas. Ini bukan hanya perang antara Luffy dan Imo. Ini bukan hanya perang antara bajak laut dan pemerintah dunia. Ini adalah perang antara kebebasan dan dominasi. Nika adalah simbol pembebasan. Imo adalah simbol pengendalian. Dan Omen adalah bentuk fisik dari ideologi Imo. Yang lebih mengerikan, kekuatan Omen ini bisa dibentuk menjadi berbagai macam senjata. Imo bisa menciptakan pertahanan, Imo bisa menciptakan serangan. Imo bisa memperbesar dirinya. Dan pada satu titik, Imo menciptakan senjata raksasa bernama Nemesis. Nama Nemesis sendiri sangat menarik. Karena Nemesis sering dikaitkan dengan hukuman, pembalasan, atau kehancuran bagi mereka yang dianggap melawan tatanan. Jadi ketika Imo menggunakan Nemesis untuk menusuk Loki, itu bukan hanya serangan fisik. Itu seperti pernyataan. Siapapun yang menolak tunduk akan dihukum. Siapapun yang melawan dominasi akan dihancurkan. Dan Loki, meski tertusuk, tetap menolak tunduk. Itulah yang membuat adegan ini sangat penting, karena Loki dengan segala kemarahannya menjadi cermin dari ideologi kebebasan yang juga dimiliki oleh Luffy. Dia tidak ingin dikendalikan. Dia tidak ingin menjadi pion. Dia tidak ingin nasibnya ditulis oleh orang lain. Dan itu sangat mirip dengan orang-orang yang membawa kehendak dia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Apakah Loki punya hubungan dengan kehendak D? Mungkin belum ada konfirmasi langsung. Tapi dari sikapnya, Loki memperlihatkan sesuatu yang sangat familiar. Dia menolak tunduk. Dia menolak dominasi. Dia menolak dunia yang dikendalikan oleh satu penguasa absolut. Dan ini sangat dekat dengan semangat yang selama ini dibawa oleh karakter-karakter seperti Luffy, Roger, Ace, Law, dan orang-orang dengan nama D lainnya. Will of D selalu dikaitkan dengan musuh alami para dewa. Dan siapa dewa terbesar di dunia One Piece saat ini? Jawabannya adalah Imo. Bahkan Celestial Dragon saja hanya seperti bayangan dari sistem yang lebih besar. Mereka mengaku sebagai keturunan dewa. Mereka hidup di atas manusia biasa. Mereka merasa punya hak untuk memiliki budak, menghancurkan pulau, dan memperlakukan manusia seperti barang. Tapi di atas semua itu, ada Imo. Sosok yang bahkan membuat Gorosei tunduk. Jika Will of D adalah musuh alami para dewa, maka pertarungan Loki melawan Imo menjadi lebih dari sekedar duel. Ini adalah petunjuk bahwa Elbaf, Nika, Joy Boy, dan kehendak D mungkin saling terhubung jauh lebih dalam. Kita tahu Elbaf adalah tanah para raksasa. Kita tahu raksasa punya umur panjang. Kita tahu mereka mungkin menyimpan cerita lama yang tidak dimiliki bangsa lain. Dan jika ada bangsa yang masih bisa membawa ingatan tentang masa Void Century, maka Elbaf adalah salah satu kandidat terkuat. Loki mungkin bukan hanya karakter kuat. Dia bisa menjadi pintu masuk untuk memahami sejarah lama dunia, termasuk siapa sebenarnya Imo, siapa sebenarnya Joy Boy, dan apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Nah, bagian paling mengejutkan dari chapter 1181 adalah petunjuk tentang hubungan Imo dan Joy Boy. Selama ini, kita membayangkan Joy Boy dan Imo sebagai dua pihak yang sejak awal berlawanan. Joy Boy sebagai pembawa kebebasan, Imo sebagai penguasa dunia. Tapi bagaimana kalau hubungan mereka jauh lebih tragis? Bagaimana kalau dulu mereka pernah berada di sisi yang sama? Bagaimana kalau Joy Boy dan Imo pernah menjadi teman, sekutu, atau bahkan bagian dari kelompok yang sama? Ini akan mengubah cara kita melihat sejarah One Piece. Karena jika benar seperti itu, maka Imo bukan membenci Joy Boy hanya karena Joy Boy musuhnya. Imo membenci Joy Boy karena Joy Boy adalah orang yang pernah dekat dengannya. Orang yang mungkin pernah memahami mimpinya. Orang yang kemudian menolak cara berpikirnya. Dan itulah jenis kebencian yang paling dalam. Bukan kebencian kepada orang asing, tapi kebencian kepada orang yang dulu pernah dipercaya. Sekarang kita masuk ke teori yang lebih gelap. Bagaimana kalau pada masa Joy Boy ada sosok pengkhianat? Dalam banyak cerita besar, kehancuran seorang pahlawan seringkali bukan hanya karena musuh dari luar, tapi karena ada seseorang dari dalam yang berkhianat. Jika Joy Boy punya kru atau kelompok sekutu pada masa lalu, maka sangat mungkin ada satu orang yang membocorkan rahasia, memutarbalikkan keadaan, atau memilih berpihak pada kekuasaan. Dan teori yang menarik adalah, bagaimana kalau pengkhianat itu adalah Imo? Atau lebih tepatnya, bagaimana kalau Imo dulunya adalah bagian dari lingkaran Joy Boy? Kalau benar,
maka kekalahan Joy Boy di masa lalu bukan hanya karena dia kalah kuat, bukan hanya karena Ancient Kingdom dihancurkan, tapi karena dia dikhianati oleh orang yang mengenalnya dengan sangat baik. Itu menjelaskan kenapa Imu begitu emosional ketika mengingat Joy Boy. Itu juga menjelaskan kenapa nama Joy Boy masih begitu penting setelah 800 tahun. Karena bagi Imu, Joy Boy bukan sekedar nama dari masa lalu. Joy Boy adalah luka lama. Joy Boy adalah kegagalan. Joy Boy adalah orang yang tidak bisa dia kendalikan. Dan sekarang, ketika Luffy muncul sebagai Nika baru, luka itu terbuka kembali. Itulah kenapa Luffy sangat berbahaya. Bukan karena Luffy hanya kuat, tapi karena Luffy membawa kembali mimpi yang dulu gagal dihancurkan sepenuhnya. Luffy adalah bukti bahwa kehendak Joy Boy belum mati. Luffy adalah bukti bahwa kebebasan tidak bisa dikubur selama 800 tahun. Dan bagi Imu, itu adalah ancaman terbesar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak memancing teori. Mihawk. Kenapa Mihawk tiba-tiba relevan dalam pembahasan Imu? Karena ada beberapa petunjuk visual dan simbolik yang membuat fans mulai curiga. Pertama, mata Mihawk. Mihawk punya pola mata yang sangat khas. Mata spiral atau lingkaran yang selama ini juga sering dikaitkan dengan sosok-sosok misterius. Imu juga memiliki mata yang tidak biasa. Dan dalam One Piece, Oda jarang membuat desain mata unik tanpa alasan. Kedua, senjata Imu yang bernama Nemesis disebut memiliki kesan visual yang mengingatkan pada pedang besar milik Mihawk, Yoru. Apakah ini kebetulan? Bisa saja. Tapi dalam One Piece, kebetulan visual seringkali menjadi petunjuk awal. Apalagi Mihawk adalah karakter yang sampai sekarang masih sangat misterius. Kita tahu dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Kita tahu dia pernah menjadi si Chibukai. Kita tahu dia punya hubungan rivalitas dengan Shanks. Tapi kita belum tahu asal-usulnya. Kita belum tahu keluarganya. Kita belum tahu kenapa dia memiliki mata seperti itu. Dan kita belum tahu kenapa karakter sekuat Mihawk terlihat seperti berdiri di luar konflik besar dunia. Dia bukan Yonko dalam arti tradisional. Dia bukan bagian dari pemerintah dunia lagi. Dia bukan revolusioner. Dia bukan bajak laut yang mencari One Piece. Dia seperti sosok yang menunggu sesuatu. Dan kalau Mihawk ternyata punya hubungan darah atau hubungan historis dengan keluarga Nerona, maka posisinya dalam cerita akan berubah total. Dia bukan lagi hanya mentor terakhir untuk Zoro. Dia bisa menjadi kunci untuk memahami garis keturunan Imu, atau bahkan menjadi bukti bahwa keluarga Imu masih memiliki cabang lain yang hidup di dunia luar. Nama lengkap Imu yang pernah disebut sebagai Saint Nerona Imu, membuka ruang teori besar. Jika Imu berasal dari keluarga Nerona, maka pertanyaannya, apakah keluarga ini benar-benar sudah hilang dari dunia luar, atau masih ada keturunannya? Mihawk punya aura bangsawan yang aneh. Dia tinggal di kastil. Gaya berpakaiannya elegan, sikapnya dingin. Dia tidak terlihat seperti bajak laut biasa. Bahkan, cara Mihawk membawa dirinya terasa seperti seseorang yang punya latar belakang jauh lebih tua dan lebih aristokratik. Ini tidak membuktikan bahwa Mihawk adalah keluarga Imu. Tapi secara naratif, kemungkinan itu sangat menarik. Karena jika Zoro nantinya harus melawan Mihawk, dan Mihawk ternyata punya koneksi dengan garis darah Imu, maka pertarungan Zoro melawan Mihawk akan punya lapisan makna baru. Itu bukan hanya duel untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Itu bisa menjadi duel antara generasi baru dan bayangan masa lalu. Zoro sebagai tangan kanan calon raja bajak laut. Mihawk sebagai pendekar yang mungkin terhubung dengan keluarga penguasa dunia. Dan kalau pedang Imu memang sengaja dibuat mirip atau paralel dengan Yoru, maka Oda mungkin sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sekarang pertanyaan paling liar. Apakah Imu benar-benar villain utama? Atau ada sesuatu di balik Imu? Dalam beberapa momen, Imu terlihat seperti sosok penguasa absolut. Tapi di sisi lain, kekuatan gelap yang dia gunakan terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekedar kemampuan manusia. Ada teori bahwa Imu mungkin bukan sepenuhnya dirinya sendiri. Mungkin ada entitas, iblis atau kekuatan kuno yang menjadi sumber dominasi itu. Jika benar, maka Imu bisa jadi bukan hanya manusia yang menjadi jahat. Imu bisa jadi manusia yang membuat perjanjian dengan sesuatu. Dan perjanjian itu memberinya keabadian, kekuatan, serta kemampuan mengendalikan dunia. Ini cocok dengan tema perjanjian yang sering muncul dalam pembahasan kekuatan gelap. Manusia menginginkan kekuatan. Untuk mendapatkannya dengan cepat, manusia membuat perjanjian. Dari perjanjian, lahir korupsi. Dari korupsi,
lahir dominasi. Dan dari dominasi lahirlah dunia yang sekarang kita lihat. Dunia yang dikendalikan pemerintah dunia. Dunia yang menghapus sejarah. Dunia yang memburu orang-orang dengan nama D. Dunia yang takut pada nikah. Jika Imu adalah hasil dari perjanjian semacam itu, maka Luffy bukan hanya akan melawan seorang raja. Luffy akan melawan konsep dominasi itu sendiri. Dan inilah kenapa Nika menjadi sangat penting. Karena Nika bukan sekedar kekuatan karet. Nika adalah kebebasan dalam bentuk paling murni. Jika Omen adalah kekuatan untuk mengikat dunia, maka Nika adalah kekuatan untuk melepaskan ikatan itu. Setelah semua ini, kita bisa memahami kenapa Luffy menjadi ancaman terbesar bagi Imu. Bukan karena Luffy paling pintar, bukan karena Luffy punya pasukan terbesar, bukan karena Luffy punya strategi politik paling rapi, tapi karena Luffy punya sesuatu yang tidak bisa dikendalikan ini. Luffy membuat orang lain ingin bebas. Kemanapun dia pergi, selalu ada orang yang akhirnya berani melawan. Di Alabasta, dia melawan Crocodile. Di NSC Lobby, dia menantang pemerintah dunia. Di Dressrosa, dia menghancurkan kekuasaan Doflamingo. Di Wano, dia menjatuhkan Kaido. Dan sekarang, di saga akhir, Luffy sedang bergerak menuju konflik terbesar melawan Imu. Pola ini sangat jelas. Luffy tidak datang untuk menjadi penguasa baru. Luffy datang untuk menghancurkan rantai. Dan bagi Imu, itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar kekuatan tempur. Karena seorang penguasa bisa melawan musuh, tapi sangat sulit melawan ide. Dan ide yang dibawa Luffy adalah kebebasan. Selama orang-orang masih percaya pada kebebasan, maka dominasi Imu tidak akan pernah benar-benar sempurna. One Piece Chapter 1181 bukan hanya chapter pertarungan. Ini adalah chapter yang membuka banyak pintu teori besar. Pertarungan Imu melawan Loki menunjukkan bahwa kekuatan Imu berada di level yang sangat mengerikan. Omen atau Maki mungkin menjadi bentuk kekuatan gelap yang berlawanan langsung dengan Haki dan Nika. Luffy memperlihatkan semangat menolak tunduk yang sangat dekat dengan tema Will of D. Hubungan Imu dan Joy Boy kemungkinan jauh lebih personal daripada yang kita kira. Dan petunjuk visual tentang Mihawk bisa menjadi awal dari pengungkapan besar tentang keluarga Nerona. Kalau semua ini benar, maka saga akhir One Piece bukan hanya tentang menemukan harta karun. Ini adalah tentang membongkar sejarah dunia, tentang mengungkap pengkhianatan terbesar di masa lalu, tentang memahami siapa sebenarnya Joy Boy, dan tentang menghancurkan sistem dominasi yang sudah berdiri selama 800 tahun. Imu mungkin adalah raja dunia, tapi Luffy adalah orang yang membawa kembali kebebasan. Dan ketika kebebasan bertemu dominasi, hanya akan ada satu hasil. Dunia One Piece akan berubah selamanya. Menurut kalian, apakah Imu benar-benar keluarga Mihawk? Apakah Joy Boy dulu dikhianati oleh Imu? Atau justru ada villain lain yang jauh lebih besar di balik semua ini? Tulis teori kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe channel Red Scene. Karena setelah chapter 1181, kita sepertinya baru saja memasuki bagian paling gila dari sejarah One Piece,